Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok jasad perempuan ditemukan warga di kawasan Cijerah, Kota Bandung di sebuah rumah kontrakan. SMK menjadi favorit calon pendaftar pada kegiatan penerimaan siswa baru di Kabupaten Ciamis. Pedagang sapi kurban di Kota Banjar dan Kabupaten Purwakarta mengeluhkan sepinya pembeli pada Idul Adha tahun ini. Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Kabupaten Ciamis saat ini diburu para lulusan SMP untuk melanjutkan sekolah. Lulusan SMK dinilai lebih terampil dan dapat langsung terjun ke dunia kerja. Pendaftaran bagi siswa baru tingkat SMA dan SMK sudah mulai dibuka bagi lulusan SMP. Pendaftaran siswa baru di Kabupaten Ciamis menerapkan sistem daring untuk memudahkan mereka mendaftar dari berbagai daerah. Namun di SMKN 1 Ciamis, meski pendaftaran peserta didik baru dilaksanakan secara daring, tapi kenyataannya masih banyak pendaftar yang datang langsung ke sekolah. Pihak sekolah juga menyediakan petugas untuk melayani mereka yang mendaftar di sekolah. Sejumlah orang tua sengaja mendaftarkan anaknya ke SMK karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan dan tak mampu menyekolahkan sang anak hingga kuliah. Biar nanti kalau udah lulus sekolah kan bisa siap kerja karena ekonomi kita kan ekonomi lemah ya Pak. Kalau ambil jurusan SMA misalkan kan akhirnya untuk kuliah lagi. Ini anaknya sekolah di mana awalnya? Asal sekolah SMP 4 Ciamis. Nah ini satu lagi, ini memang ada kemauan sendiri dari sang anak atau dari ibunya? Kemauan anak. Kemauan anak. Punya teman banyak? Kakaknya dulu sekolah di sini. Salah satu calon siswa yang mendaftar bahkan telah memiliki rencana untuk masa depan sehingga memilih SMK dibanding SMA untuk melanjutkan sekolah. Karena emang minat, terus mau sekolah kejuruan, tapi gak mau yang terlalu jauh dari rumah, jadinya pilih SMK 1 Ciamis. Terus karena lihat prestasi, terus banyak jurusannya juga. Memilih SMK yang dibanding SMA? Karena kalau SMA minim untuk bekerjanya tuh minim gitu. Tapi kalau SMK kuliah bisa, terus kerja juga bisa. Berbeda dengan SMA, pendaftaran peserta didik baru untuk SMK tidak mengenal zonasi. Sebagian pendaftar berasal dari luar Ciamis, bahkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Karena SMK itu tidak zonasi. Ya, tahun kemarin saja yang terjadi Pangandaran. Jadi boleh-boleh saja sih dari Cilacap, Jatiluhur juga ada, Dayeuhluhur kan ya. Dayeuhluhur juga ada. Karena tidak zonasi. Kalau SMA ya, kalau SMA kan sudah dibagi per zonasi ya. Kalau SMK tidak, karena memang kalau SMK zonasi jurusannya kan beda-beda. Beberapa tahun belakangan minat untuk mendaftar ke SMK semakin tinggi. Salah satunya karena lulusan SMK lebih mudah untuk langsung bekerja dibanding lulusan SMA karena telah memiliki keterampilan dan keahlian khusus. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Pemerintah Kota Sukabumi mewajibkan pemberian vaksinasi pada hewan kurban yang datang dari luar daerah maksimal 21 hari sebelum dipotong untuk memastikan dapat dikonsumsi dengan aman saat Hari Raya Idul Adha nanti. Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan atau DKP 3 Kota Sukabumi mendatangi lapak penjual hewan kurban Rabu lalu. Mereka datang untuk memastikan kesehatan hewan yang akan dijual untuk Hari Raya Idul Adha mendatang. Penjual hewan kurban diharuskan memiliki bukti surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Jika tidak ada bukti telah divaksinasi, maka tidak dibolehkan untuk memperjualbelikan hewan di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi menjadi daerah tujuan penjualan hewan kurban dari beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Sukabumi juga menerjunkan 7 tim ke 7 kecamatan di Sukabumi yang secara terus-menerus memantau kesehatan hewan kurban. Berdasarkan pemantauan di wilayah kota, sementara ini masih kondisi aman ya, dari PMK yang mudah-mudahan sampai nanti akhir perayaan Hari Raya Idul Adha semoga semuanya lancar harapan kami. Yang mudah-mudahan
kita juga sedang galakan pemantauan termasuk kegiatan vaksinasi khususnya PMK. Ya, mudah-mudahan dengan vaksinasi ini kita bisa terhindar dari penyebaran wabah PMK. Semuanya masih bisa masuk dan termonitor oleh kami. Ya, alhamdulillah kita juga sudah membentuk tim untuk pemantauan hewan kurban ini, ya terdiri dari 7 tim, ya 7 kecamatan, di mana di tiap-tiap kecamatan ini kita tempatkan 1 dokter hewan dan tenaga medis ternakan. 7 tim yang diturunkan beranggotakan 120 orang, terdiri atas dokter hewan sebagai petugas medis dan paramedis kesehatan hewan. Tim ini bertugas melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang ada di Kota Sukabumi sekaligus melakukan vaksinasi PMK terhadap sapi kurban yang belum divaksinasi. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Pedagang sapi kurban di Kota Banjar dan Kabupaten Purwakarta mengeluh sepinya pembeli tahun ini. Sedang pedagang sapi kurban di Kota Sukabumi berupaya menarik pembeli dengan memberikan sejumlah tambahan pelayanan secara gratis. Meskipun wabah penyakit mulut dan kuku sudah mereda dan lalu lintas ternak sudah bebas, namun tidak serta-merta membuat peternak sekaligus penjual sapi kurban langsung kebanjiran rezeki. Hal ini dirasakan oleh Encang, warga Kota Banjar yang beternak sapi untuk dijual sebagai hewan kurban. Sampai saat ini penjualan sapi kurban sepi. Encang merasakan penurunan penjualan yang cukup drastis dibanding Hari Raya Idul Adha tahun lalu. Sekarang mah agak merosot gitu Pak, merosotnya gimana, agak itu kendalanya semacam penyakit lah gitu. Penyakitnya yang dulu ada lagi. Berapa persen itu Pak? Paling 70%-an malah. Tahun lalu hampir habis 60 lebih, sekarang mah 30 belum laku. Penurunan penjualan sapi kurban juga dirasakan pedagang hewan kurban di Pasar Hewan Ciwareng, Purwakarta. Kenaikan harga sapi yang mencapai 3 juta rupiah per ekor dinilai sebagai salah satu penyebab. Saat ini sapi lokal yang biasanya dijual 14 juta rupiah naik menjadi 17 juta rupiah per ekor. Begitu juga dengan sapi jenis limusin naik dari awalnya 21 juta rupiah naik menjadi 24 juta rupiah per ekor. Sapi-sapi ini dipasok dari Purwakarta, Subang, dan Karawang, juga dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penjualan tahun ini turun 50% dibanding hari yang sama jelang Idul Adha tahun lalu. Gak sepi. Sepi? Ya. Sudah berapa banyak yang Bapak jual? Ya, sekitar ada 300-an lebih. Biasanya? Biasanya kalau sudah mentok lebaran haji ya, itu 800. Kepala UPTD Pasar Hewan Purwakarta menengarai sepinya pembeli sapi kurban disebabkan adanya temuan penyakit LSD pada sapi. Sebagian besar menunda pembelian hingga nanti mendekati Idul Adha. Kalau penurunan itu karena kan adanya dia takut penyakit yang sekarang itu, penyakit LSD itu takut. Jadi belinya nanti aja udah deket gitu. Setelah 3 tahun berturut-turut penjualan sapi kurban terkena dampak pandemi COVID-19 dan wabah penyakit mulut dan kuku, tahun ini para pedagang hewan kurban putar otak agar dagangannya laku. Salah satu penjual hewan kurban di Jalan Pajagalan, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, berupaya menarik konsumen dengan tambahan layanan penganggaran hewan kurban berikut pemotongan secara gratis. Mereka berharap bisa menjual sapi kurban lebih banyak tahun ini. Tahun kemarin kita menjual kurang lebih 80 ekor. Dan tahun ini kita sediakan lebih dari tahun kemarin. Kalau sebelum 3 tahun ke belakang itu berapa ekor Pak Haji biasa dijual? Kurang. Karena kondisinya itu 2 kali kita tercekat dengan COVID-19. Tahun kemarin kita tercekat dengan wabahnya maraknya virus PMK. Mudah-mudahan tahun ini kita normal kembali ya. Untuk menjaga kesehatan hewan kurban yang dijual, pedagang memberi makanan rumput dan tambahan nutrisi bagi sapi. Serta secara rutin memandikan sapi dan membersihkan kandang untuk mencegah penularan penyakit seperti PMK dan LSD. Tim Liputan melaporkan. Cegah beredarnya sapi kurban berpenyakit, Dinas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya menerjunkan tim kesehatan untuk memeriksa kesehatan hewan yang masuk ke pasar hewan Manonjaya.
Pasar Hewan Manonjaya, Tasikmalaya sebagai salah satu pintu masuk hewan kurban di Priangan Timur mendapatkan perhatian khusus Dinas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya. Petugas melakukan pemantauan kesehatan hewan, terutama sapi yang datang dari berbagai daerah. Dari pemeriksaan terhadap setiap sapi yang masuk ke Pasar Hewan Manonjaya, 2 ekor sapi harus dikeluarkan dari pasar untuk dikarantina di luar pasar karena terindikasi menderita penyakit mulut dan kuku, serta memiliki bekas penyakit LSD. Petugas pun langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi di mana hewan tersebut berada. Kalau misalnya di sini ada ditemukan dengan gejala seperti PMK atau LSD, mungkin sementara sama kita bisa dikarantina dulu bukan di pasar. Tadi ada satu yang sempat diambil dari pasar ya, itu kenapa dok? Itu teridentifikasi itu gejala PMK. Jadi harus dipisahkan gitu ya? Harus dipisahkan dari sini. Untuk saat ini sudah ada ditemukan Bu yang lato-lato atau LSD ini tuh? Sampai saat ini kalau yang bergejala tapi itu kos ya setelah sudah selesai meletus lato-latonya. Oh gitu ya. Artinya udah ada tapi yang udah sembuh gitu. Ya, udah. Bekas-bekasnya ya. Bekasnya mah masih ada, iya. Tapi itu berbahaya nggak dok? Kalau sebenarnya kalau itu mah bagusnya dipisah dulu ya. Kedua ekor sapi tersebut akan dikarantina hingga sembuh dan dilarang diperjualbelikan. Pemeriksaan sapi kurban di Pasar Hewan Manonjaya akan terus dilakukan petugas Dinas Peternakan hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ramadhani Rumas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.